Salah satu koperasi desa Merah Putih itu untungnya hanya Rp78.000 untung bersih. Bayangkan modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan, untung 6 bulan selama dia berdiri Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bagaimana jika sebuah isu bernilai 1,8 triliun rupiah mendadak menjadi perbincangan publik, tetapi justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban? Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR bersama Menteri Koperasi, anggota DPR Mufti Anam mempertanyakan isu yang sedang ramai dibicarakan, yakni dugaan pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah. Di saat yang sama, ia juga menyoroti laporan mengenai sebuah koperasi, koperasi apa? Merah Putih, yang disebut hanya membukukan laba Rp78.000 meski memiliki modal hingga 3 miliar. Pertanyaannya bukan sekedar apakah angka-angka itu benar, yang lebih penting adalah apakah publik sudah memperoleh penjelasan yang cukup untuk memahami konteks di baliknya. Menteri Koperasi kemudian memberikan tanggapan. Sebagian pertanyaan dijawab, sebagian lainnya justru membuka ruang diskusi baru mengenai transparansi data, mekanisme pengadaan, dan bagaimana kinerja program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP seharusnya dinilai seperti apa. Lalu apakah jawaban tersebut benar-benar menjawab inti pertanyaan yang diajukan, atau masih ada informasi yang perlu dibuka agar publik dapat menilai persoalan ini secara utuh? Sebelum kita membahasnya lebih dalam, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Mufti Anam dalam rapat DPR. Kemudian kita dengarkan pula tanggapan Menteri Koperasi. Setelah itu kita akan mengurai persoalan ini berdasarkan fakta yang disampaikan kedua belah pihak, bukan berdasarkan asumsi atau opini yang berkembang di media sosial. Silakan menyaksikan. Salah satu koperasi desa Merah Putih itu untungnya hanya Rp78.000 untung bersih. Bayangkan modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan, untung 6 bulan selama dia berdiri Pak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta Pak, yang nilainya 1,8 triliun Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak Pak? Kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh Pak, yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa, spesifikasinya apa, dan kemudian dibelinya di mana Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini seringkali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard Pak Menteri, agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap Rp1 pun yang dikucurkan untuk KDMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita, begitu ya Pak Menteri ya? Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami Pak. Salah satu koperasi desa Merah Putih itu untungnya hanya Rp78.000 untung bersih.
Bayangkan modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu itu bukan untung per hari loh, 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan, untung 6 bulan selama dia berdiri Pak Menteri. Ada beberapa teman-teman dari anggota Komisi 6 tadi yang menyampaikan juga rame di contoh kasus yang di pendapatannya cuma berapa 78.000 itu memang koperasi kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus, dan memang kami belum masuk ke kelurahan khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan visibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan visibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa dan kelurahan yang tidak di kota besar gitu. Oke, setelah mendengarkan kedua pernyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa yang sedang diperdebatkan sebenarnya bukan sekedar soal angka 1,8 triliun atau laba Rp78.000. Yang menjadi persoalan adalah apakah informasi yang tersedia saat ini sudah cukup untuk menjawab keresahan publik. Di satu sisi, DPR mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi pengadaan dan efektivitas program. Di sisi lain, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koperasi memberikan penjelasan sekaligus konteks atas beberapa isu yang berkembang. Namun, apakah penjelasan tersebut telah menjawab inti persoalan atau justru membuka pertanyaan baru? Mari kita uraikan satu persatu, dimulai dari isu yang paling menyita perhatian publik, yaitu dugaan pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai 1,8 triliun. Saudara-saudara, mari kita mulai dari satu isu yang paling ramai diperbincangkan, yakni dugaan pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah. Luar biasa. Dalam rapat tersebut, Mufti Anam sebenarnya tidak menyatakan bahwa pengadaan itu benar-benar terjadi. Ia justru mengatakan bahwa informasi yang beredar masih berupa isu yang belum berhasil ia konfirmasi. Bayangkan, anggota dewan saja tidak dapat mengkonfirmasi. Luar biasa. Karena itu ia meminta Menteri Koperasi langsung memberikan penjelasan secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan pun sangat spesifik. Apakah pengadaan itu benar adanya? Apa spesifikasi barangnya? Mereknya apa? Dan dibeli melalui mekanisme seperti apa? Dan beliau juga mengatakan bahwa kipas angin tersebut diduga bisa menerbangkan tikus-tikus yang ada di KDMP. Luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan itu menarik karena menyentuh satu prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran negara, yaitu transparansi. Ketika sebuah angka bernilai triliunan rupiah mulai beredar di ruang publik, masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang cepat, jelas, dan mudah dipahami. Sebab semakin lama informasi resmi tidak tersedia, semakin besar ruang yang terbuka bagi spekulasi. Lalu bagaimana jawaban pemerintah? Menteri Koperasi menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangan kementeriannya, sehingga ia tidak dapat memberikan kepastian mengenai isu yang dimaksud. Jawabannya, saya tidak tahu. Mungkin. Pada saat yang sama ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang membangun sistem informasi dan dashboard yang nantinya memungkinkan publik memantau proses perencanaan, pengadaan hingga distribusi dalam program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Jawaban ini tentu memberikan konteks baru. Namun di saat yang sama muncul pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting. Jika memang pengadaan tersebut bukan berada di bawah Kementerian Koperasi, lalu instansi mana yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan kepada publik? Bukannya koperasi itu di bawah kewenangan Kementerian Koperasi? Kementerian Koperasi, bos. Koperasi apa nih? Mungkin agak lain. Lalu instansi mana yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan kepada publik? Dan jika isu ini telah menjadi perhatian nasional, mengapa klarifikasi yang lengkap belum segera tersedia sehingga ruang spekulasi terus berkembang? Disinilah letak persoalan yang sebenarnya.
Isu ini bukan semata-mata tentang kipas angin yang bisa menerbangkan tikus. Persoalannya adalah bagaimana sebuah program yang melibatkan anggaran besar dikelola secara terbuka sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada potongan informasi atau kabar yang beredar di medsos. Transparansi bukan hanya penting ketika muncul tuduhan, tetapi justru harus hadir sebelum berbagai dugaan berkembang menjadi polemik. Persoalan berikutnya tidak kalah menarik, saudara-saudara. Mufti Anam kemudian menyoroti sebuah koperasi yang disebut memiliki modal sekitar 3 miliar. Nggak main-main tuh koperasi 3 miliar ya. Tetapi hanya membukukan laba bersih sekitar Rp78.000 selama 6 bulan. Bayangin, modal 3 miliar, 6 bulan cuma dapat 78.000 bos. Luar biasa. Sekilas angka ini memang terdengar mengejutkan. Tidak heran jika banyak orang langsung bertanya, apakah ini berarti program koperasi desa Merah Putih gagal? I don't know. Anda yang jawab. Namun Menteri Koperasi memberikan penjelasan bahwa contoh tersebut berasal dari Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai. Sebuah koperasi yang didirikan secara mandiri dan belum menggunakan model bisnis yang sedang dikembangkan pemerintah untuk program nasional. Bukannya kebalik ya? Harusnya perencanaannya matang dulu. Ya, perencanaan itu pasti ada model bisnisnya seperti apa ya. Pasti sudah dibuat tuh sama orang-orang ahlinya. Loh, kenapa ketika pelaksanaan belum ada itu model bisnis? Luar biasa. Menurut Menteri, karakter koperasi di kawasan perkotaan seperti Jakarta juga berbeda dengan koperasi di wilayah perdesaan. Ya sudah jelas bos, pasti beda antara desa sama kota. Bagaimana ini? Sehingga pemerintah tengah menyiapkan model yang berbeda untuk wilayah tersebut. Telat bos ya. Ini analisis saya, telat. Harusnya perencanaannya lebih matang sebelum pelaksanaannya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa satu contoh belum tentu dapat menggambarkan keseluruhan program. Tetapi di sisi lain muncul pertanyaan yang juga patut dipikirkan. Jika memang contoh itu tidak mewakili kondisi nasional, lalu bagaimana gambaran kinerja koperasi yang lain? Berapa koperasi yang sudah benar-benar beroperasi? Berapa omsetnya? Berapa yang sudah memperoleh laba? Dan berapa yang benar-benar berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat seperti yang menjadi tujuan awal program Koperasi Merah Putih ini? Menariknya pertanyaan inilah yang sejak awal juga ingin digali oleh Mufti Anam. Ia meminta agar pembahasan tidak berhenti pada isu atau asumsi yang beredar, melainkan didasarkan pada data yang dimiliki pemerintahan sendiri. Dengan kata lain, yang dibutuhkan bukan hanya bantahan terhadap satu contoh, tetapi gambaran yang utuh mengenai capaian program secara keseluruhan. Di titik ini kita bisa melihat bahwa perdebatan dalam rapat tersebut sesungguhnya bukan sekedar adu argumen antara anggota DPR dan menteri. Yang sedang dipertaruhkan adalah kualitas informasi yang diterima publik. Ketika data lengkap belum tersedia, masyarakat cenderung membentuk persepsinya berdasarkan contoh-contoh yang paling viral. Sebaliknya saudara-saudara, ketika pemerintah mampu menyajikan data yang komprehensif dan mudah diakses, ruang untuk spekulasi akan semakin sempit. Karena itu mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi siapa yang lebih meyakinkan dalam rapat tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah mekanisme transparansi yang dijanjikan benar-benar akan diwujudkan dan dapat diakses publik. Sebab pada akhirnya kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh klaim ataupun bantahan semata, melainkan oleh data yang terbuka, konsisten, dan dapat diuji bersama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya polemik ini mengajarkan satu hal penting. Dalam setiap program yang melibatkan anggaran besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, yang paling dibutuhkan bukan hanya optimisme, tetapi juga transparansi yang mampu membangun kepercayaan publik. Kritik yang disampaikan anggota DPR tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Di sisi lain, penjelasan pemerintah juga menjadi bagian penting agar masyarakat memahami konteks di balik setiap kebijakan. Namun saudara-saudara, baik kritik maupun klarifikasi tidak akan pernah cukup apabila tidak didukung oleh data yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diuji bersama. Mungkin itulah sebabnya mengapa isu seperti dugaan pengadaan kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah
atau contoh koperasi dengan laba Rp78.000 begitu cepat menyita perhatian publik. Bukan semata-mata karena besar kecilnya anggaran atau angka keuntungan, tetapi karena masyarakat ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang nyata. Pertanyaan yang harus kita renungkan bukanlah siapa yang memenangkan perdebatan dalam rapat tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem transparansi yang dijanjikan benar-benar akan memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi, memverifikasi, dan menilai sendiri keberhasilan program koperasi merah putih ini di masa mendatang. Karena dalam negara demokrasi, kepercayaan publik tidak dibangun oleh narasi yang paling keras, melainkan oleh keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data tersedia untuk semua orang, ruang bagi spekulasi akan semakin kecil dan ruang bagi diskusi yang sehat akan semakin besar. Lantas bagaimana menurut Anda? Apakah jawaban yang disampaikan pemerintah sudah cukup menjawab pertanyaan yang diajukan DPR? Atau masih ada informasi yang seharusnya dibuka kepada publik? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap mengedepankan data, logika, dan saling menghormati. Karena hanya melalui diskusi yang kritis dan bertanggung jawab, pengawasan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.